Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Destriarani, mahasiswi dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan isi dari proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Partisipasi Kajian Keagamaan dengan Al-Waswas atau Overthinking di kalangan generasi Gen Z, studi kasus kajian malam Minggu Ustadz Taki Malik di Masjid Malikal Mulki Bogor. Untuk yang pertama, pendahuluan. Fenomena gangguan psikologi seperti overthinking, stres, dan kecemasan telah menjadi persoalan yang cukup dominan di kalangan generasi muda, terutama generasi Gen Z. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sekitar 9,8% dari populasi usia produktif mengalami gangguan mental emosional dan sebagian besar berada pada rentang usia 15 sampai 25 tahun. Gejala overthinking dalam perspektif keislaman seringkali disebut sebagai al-waswas, yaitu kondisi kegelisahan pikiran yang berulang dengan dipenuhi keraguan serta kekhawatiran. Dalam ilmu tasawuf, al-waswas bukan hanya gangguan kognitif, tetapi juga tanda kekacauan batin yang perlu ditata melalui pendekatan spiritual. Di tengah kondisi tersebut, berbagai aktivitas keagamaan kini mulai diminati kembali oleh generasi muda. Salah satunya adalah kajian rutin yang diadakan oleh Ustadz Taki Malik di Masjid Malikal Mulki Bogor, yang mana itu adalah setiap malam minggu. Kajian ini dikenal dengan nama Healing Sat Night dan tidak hanya berisi ceramah keagamaan, tapi juga terdapat tahsin Al-Quran yang dibimbing langsung oleh Ustadz Taki Malik, serta sholat malam dan juga doa bersama hingga subuh. Asal mula gagasan penelitian. Gagasan penelitian ini lahir dari hasil observasi dan ketertarikan saya terhadap fenomena spiritualitas baru di kalangan Gen Z. Saya melihat bahwa walaupun mereka hidup di tengah era digital yang cepat, banyak dari mereka yang justru mencari ketenangan melalui kegiatan rohani kolektif, salah satunya dalam bentuk kajian malam pekanan. Nah, melalui kajian Healing Sat Night ini saya menyadari bahwa partisipasi dalam aktivitas keagamaan bisa menjadi bentuk terapi spiritual yang berdampak pada penurunan gejala was-was. Namun, pertanyaannya, apakah ini terbukti secara ilmiah? Apakah semakin intens seseorang hadir dalam kajian tersebut, maka overthinkingnya juga semakin menurun? Itulah yang mendorong saya untuk menjadikan kajian ini sebagai objek formal penelitian dengan pendekatan yang berbasis data dan pengukuran kuantitatif. Studi kasus yang saya angkat adalah kegiatan Healing Sat Night di Masjid Malikal Mulki Bogor. Kegiatan ini dimulai pada pukul 4 sore dengan tahsin Al-Quran bersama Ustadz Taki Malik dan dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah serta kajian utamanya setelah Isya dan juga Qiyamul Lail, serta pada pagi harinya, keesokan harinya yaitu ceramah. Nah, yang menarik peserta kegiatan ini hampir seluruhnya berasal dari kalangan generasi Z dan mereka hadir dengan motivasi yang beragam, dari mencari ilmu, mengisi akhir pekan, hingga mencari ketenangan batin. Saya melihat kegiatan ini sebagai model integrasi spiritual dan sosial, dan karenanya sangat potensial untuk diteliti dari sudut pandang tasawuf dan psikoterapi Islam. Penelitian ini berangkat dari sebuah pertanyaan mendasar, yakni apakah partisipasi dalam kajian keagamaan seperti Healing Sat Night dapat berkontribusi dalam menurunkan tingkat al-waswas atau overthinking yang dialami oleh Gen Z. Nah, dalam konteks ini, peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana keterlibatan dalam berbagai aspek kegiatan seperti tahsin Al-Quran, kajian malam, hingga Qiyamul Lail memiliki pengaruh terhadap pola pikir negatif yang muncul berulang-ulang dan memicu kegelisahan batin. Lebih jauh lagi, peneliti ini berupaya mengungkap apakah partisipasi dalam kajian tersebut bisa menjadi semacam mekanisme perlindungan psikospiritual bagi generasi muda dalam menghadapi tekanan sosial dan gangguan mental emosional di era digital ini. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pendekatan integratif antara tasawuf klasik dan psikologi kontemporer, khususnya dalam memahami al-waswas sebagai gejala rohani. Dan secara praktik, hasilnya diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pengelola kajian untuk mengoptimalkan manfaat spiritualnya. Kemudian panduan bagi praktisi psikoterapi Islam dalam menerapkan pendekatan komunitas. Bahan evaluasi diri bagi generasi Gen Z dalam memahami pentingnya partisipasi aktif dalam kegiatan rohani. Dan juga
Penelitian ini didasarkan pada pemikiran Abu Zaid al-Balkhi yang membahas al-waswas dalam karya Masalib al-Abdan wal Anfus, juga pemikiran Imam al-Ghazali dan Ibnu Athaillah tentang zikir dan pembersihan jiwa. Dan dari sisi psikologi kontemporer digunakan teori mindfulness dan emotion regulation yang menjelaskan bahwa fokus spiritual dapat meredam arus pikiran negatif dan memperkuat daya tahan emosional. Kerangka berpikir saya adalah bahwa partisipasi kajian keagamaan dapat menurunkan intensitas was-was karena ia menjadi media internalisasi nilai spiritual dan juga praktik reflektif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional, yaitu dengan mengumpulkan generasi Gen Z yang rutin mengikuti kajian Healing Sat Night, 10-100 orang yang dipilih secara proporsif, serta instrumennya kuesioner berbasis skala Likert untuk mengukur dua variabel. Yang pertama, partisipasi kajian, variabel bebas, dan yang kedua, al-waswas atau overthinking sebagai variabel terikat. Analisis data meliputi uji normalitas, analisis korelasi, persen, dan regresi linear sederhana untuk melihat seberapa besar hubungan kedua variabel tersebut secara statistik. Dan penelitian ini akan dilakukan di Masjid Malik Al-Mulki di Bogor selama bulan September hingga bulan November tahun 2025. Data dikumpulkan melalui angket daring maupun langsung serta didorong oleh observasi kegiatan kajian yang berlangsung setiap Sabtu malam atau malam Minggu. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak membahas spiritualitas dan overthinking, namun belum secara spesifik meneliti keterlibatan dalam kajian komunitas sebagai faktor protektif, dengan mengangkat satu komunitas konkret dan populasi Gen Z secara langsung. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah dan praktis yang baru dalam bidang tasawuf dan psikoterapi Islam. Demikian paparan proposal penelitian ini. Saya memohon bimbingan, masukan, dan arahan dari Bapak Ibu dosen agar penelitian ini dapat disempurnakan baik dari segi metodologi maupun kontribusi keilmuannya. Semoga apa yang saya teliti ini dapat menjadi bagian kecil dari ikhtiar membangun generasi muda yang lebih tenang batinnya, kuat jiwanya, dan kokoh spiritualitasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.